Hai Sobat Inet, bertepatan dengan Hari Bidan Internasional, saya akan chit-chat ngobrol bersama dengan salah seorang bidan ya yang cukup senior, akan sharing, akan bercerita tentang suka dukanya, senangnya, sakitnya, bagaimana kuliah, bagaimana menjadi seorang bidan. Cek videonya ya. Halo Kak Dewi, apa kabar? Wow, masih dipanggil kakak apa ibu nih sekarang nih? Senior ya? Ya, seribu luar biasa. Terima kasih nih. Karena kan hari tanggal berapa ya? Tanggal 5 kemarin itu adalah peringatan Bidan Internasional ya, betul ya? Ya, nah di kesempatan ini di channel saya mau ada yang sharing khususnya bidan gitu ya. Khususnya bidan, sharing gimana sih suka dukanya selama jadi bidan gitu. Boleh kenalan dulu dong, kenalan dulu dengan ibu yang di sana. Ya, silakan kenalan. Kenalkan diri dulu ya. Nama lengkapnya Dewi Kurniati, Akhir Direktur SKM. SKM, ya, iya. SKM. Kemudian saya sudah bekerja sebagai bidan itu kalau dulu bidan itu ya. Tahun 90. Jadi lulusnya tahun berapa? Lulusnya tahun berapa? Lulusnya tahun 96. Wow, kayaknya saya baru berapa tahun gitu, 4 tahun gitu. Usianya baru 4 tahun. Oke. Nah, kebetulan pada saat itu kita ada program dari pemerintah itu bidan PTT, dokter PTT. Nah, kita bidan PTT-nya waktu itu. Tahun 97 itu udah lulus. Berapa tahun sih kuliahnya dulu? Waktu itu kita program pemerintah juga ya, cetak bidan itu program bidan C, cetak oleh pemerintah Indonesia. Kita sekolahnya program bidan 3 tahun. Oke. Gelarnya udah AMD Cup tapi ya? Pada saat itu masih satu. Oh, oke. Setelah itu? Kita lanjut lagi pendidikan, media, Hmm. dana. Hmm. Oh, nanti dulu SKM, nanti dulu. Gimana zaman dulu itu kuliah bidan itu suka dukanya gimana? Kalau cerita zaman dulu, dengan yang dibandingkan dengan yang sekarang ya, sekolah zaman dulu itu lebih sulit. Oh ya? Rasanya nggak mampu selesai, kita selesai Pak. Oke. Karena apa itu? Karena dulu disiplinnya sangat tinggi. Loyalitas dengan kerja, ditanyakan lagi. Kemudian apa namanya ya? Kalau kita di organisasi IBI itu memang wajib menghargai yang lebih senior. Kalau di organisasi ya, jadinya etika yang penting. Etika paling penting ya. Berapa orang dulu biasa kuliahnya? Satu angkatan, satu kelas? Kalau kelas kita 40. Oh, udah cukup banyak ya. Iya. Oh ya, tadi belum disebutkan ini. Sorry, Ibu Dewi asli mana? Mungkin ada yang nonton tapi bukan orang sana gitu kan. Boleh diperjelas dulu aslinya mana gitu kan. aslinya kalau kelahiran Pekanbaru tanggal 8 Juli 1977. Wis lengkap pakai umur segala, pakai tanggal tahun ya. Iya. Angkatan saya itu angkatan 93 sampai 96. Dia tuh Depkes Pontianak, kelas jauhnya di Sintang. Oke. Kelasnya di daerah Ade Muhammad John Sintang. Oke. Iya. Terus gimana? Selama udah lulus, gampang nggak nyari kerjaan kalau bidan? Kebetulan pada saat lulusan kami tahun 96 lulus ya. Waktu itu kita nggak perlu lama. Oh, oke. Jadi gimana? Oh, langsung penempatan gitu ya? Iya, pada saat itu tenaga kesehatan itu sangat dibutuhkan, lulusannya masih sangat minim. Jadi kita pada saat itu
Saya ingat ya, zaman saya PTT waktu itu kita kan di kabupaten tuh. Nah, PTT itu sorry itu apa sih? Praktek pegawai tidak tetap. Oh iya sorry pegawai tidak tetap. Oke. Nah, pada saat itu kita ada panggilan ke provinsi untuk ambil SK. Oke. Jadi sebelum kita lulus, nama kita udah terdaftar di Kemenkes. Oh gitu. Tapi udah ada seperti diklat atau sertifikasi untuk APN seperti itu juga nggak, Bidan? Kita setelah lulus. Waktu itu setelah lulus ada APN ada. Dilaksanakan di provinsi. Kalau sekarang kan ini agak berbeda ya, maksudnya ada ujian APN apa itu, pokoknya agak banyak lah sekarang ya. Sekarang namanya uji kompetensi. Uji kompetensi, uji kom. Okay. Nah, kalau kita, kalau nggak salah saya lulusan tahun 2012 ke bawah itu belum pakai uji kompetensi. Belum ada uji kompetensi. Ya belum. Gitu. Karena memang orangnya pinter-pinter mungkin ya. Dan proses ya kalau zaman dulu khususnya untuk praktek itu memang lebih banyak. Kalau nggak salah ingat ya, zaman saya itu harus mendapatkan kasus persalinan normal minimal 25 beserta laporan lengkap, Pak Henry. Kalau nggak ada laporan nggak dianggap itu. Hangus. Kayaknya sekarang juga lebih banyak lagi. Sekarang juga lebih banyak kalau nggak salah. Bisa sampai 100-an lebih. Iya nggak sih? Mungkin. Bisa jadi. Saya kalau untuk yang sekarang belum terlalu update. Kalau zaman kita, tapi waktu itu kita malam kita nolong, besok paginya wajib lapor. Kalau kita nggak buat laporan, itu hangus. Nggak dapat tuh persalinannya, hilang. Hilang. Apa sih? Kenapa alasannya jadi bidan itu kenapa? Kalau alasan menjadi bidan, yang pertama ya kalau kita yang pertama dari orang tua kan, orang tua yang pasti kita sebagai anak itu kan arah dari orang tua yang terbaik kita ikut. Awalnya mungkin dari teman-teman bidan ini ada yang keterpaksaan, pasti ada. Karena orang tua misalnya ya, ada yang memang kemauan kita sendiri. Akan tetapi setelah lulus, setelah kita menjalani profesi ini, dengan sendirinya kita mencintai profesi ini. Awalnya mungkin ada keterpaksaan, lama-kelamaan dengan berjalannya waktu kita mengerjakan suatu pekerjaan, akhirnya mencintai profesi bidan itu ternyata mulia. Mulia. Gitu. Berarti tadi kalau dibilang zaman kuliah, dukanya apa kira-kira? Harus bikin laporan segera atau gimana? Hal-hal yang kurang menyenangkan gitu ya. Kalau Pak Henry, kalau zaman kami itu istilahnya zaman Belanda ya, zaman dulu ya, otoriter tuh masih kuat itu. Senioren, junioren itu masih. Kalau dulu ya, termasuklah orang-orang kalau udah dengar jadwal dinasnya di kamar bersalin nih, aduh. Udah dangerous duluan tuh. Terus memang apa ya? Jadi kalau profesi bidan itu mental itu nomor satu. Paling mental itu pasti. Jadi mental itu memang dibina. Karena kita umur 18 tahun ya, kalau nggak salah saya, karena itu kan sekolah bidannya setara SMA tuh Pak Henry. Oke. Kan ada yang tamat SMA, ada yang lulusan SMP, masuk ke kejuruan kan zaman itu kan. Jadi kita selesai itu usia 18 tahun deh, udah siap ke masyarakat kan, bicara di depan umum, ketemu perangkat-perangkat. Jadi kita usia segitu yang harusnya anak-anak sekarang masih sekolah SMA, tapi kita udah terjun ke masyarakat. Makanya pada saat sekolah itu kita memang dibuat sematang mungkin supaya kita bisa terjun di masyarakat dengan usia yang ukuran belia lah ya zaman itu 18 tahun sudah di masyarakat. Pengalaman paling nggak dilupakan kalau lagi praktek nanganin partus itu gimana? Apa aja? Yang pasti kalau masih sekolah ya, pembimbing lah, masih takut sama pembimbing. Itu pasti itu. Ya, karena
udah seperti menjadi image ya. Kalau jadi bidan itu memang rada-rada galak bimbingnya. Karena itu tadi dia pengen bahwa bidan itu siap segalanya, baik secara mental, baik secara fisik. Dia harus siap karena harus terjun ke lapangan menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Jadi nggak main-main pekerjaannya. Iya. Wow. Orang saya aja dulu waktu pertama kali ikut operasi sesar, kalau nggak salah ya, itu kan lapisan perut itu ada berapa lapisan gitu ya? Itu tiga apa lapisan. di 8 ya? Sampai 8 ya sampai yang ininya ya, yang di plasentanya ya? Iya kan? Perut 3 lapisan, rahim ada 3 lapisan. Ya kurang lebih 6 berarti ya. Sampai ke ininya ya, ke apa plasentanya ya. Iya placenta atau apa sih? Sampai ke ari-arinya ya. Rahimnya, iya. Nah, ngelihat darah itu langsung lemes gitu loh. Jadi kayaknya wow gitu. Apalagi yang benar-benar normal. Tapi dulu kita pernah pengalaman banget itu kan, kita dari keperawatan itu ada yang harus periksa dalam, gitu kan? Periksa dalam mau nggak mau itu juga harus ambil tindakan gitu kan, ambil tindakan. Nah itu kayaknya hal-hal yang apa ya, kayaknya nggak bakal dilupain. Gimana periksa dalam sama waktu di ruang nipas itu breast care gitu. Nah kalau dari Bu Dewi sendiri apa itu? Kira-kira tindakan apa yang kayaknya lucu, apa ya, yang geli atau gimana itu, yang mana? Kalau untuk periksa dalam mungkin itu privasi lah ya. Nggak ada lah sesuatu yang membuat kita menjadi lucu. Jadi itu nggak, mungkin itu profesional, sangat profesional kalau periksa dalam. Kalau breast care ya itu tadi mungkin ketemu ibunya yang baru ini kan, anak pertama. Ya masih kaku, masih bingung kalau untuk breast care-nya itu. Ya kita berikan edukasi yang semaksimal mungkin sehingga ibunya hampir rata-rata ibu dengan anak pertama ya breast care itu jarang juga yang apa ya pandai untuk breast care karena mereka apalagi zaman sekarang ya formula itu gencar. Nah disinilah tugas bidan itu untuk menggalakkan ASI eksklusif itu berat tugasnya. Nah di mana-mana promo tentang formula itu dasar Pak Henry tahu sendiri di media-media kan, dengan apa namanya ya promo-promo yang membuat mereka menarik. Nah kalau ASI eksklusif ini kan harus rajin bersihin puting susunya dari usia 7 bulan. Dia sudah dianjurkan untuk perawatan puting payudaranya, bagaimana breast care-nya supaya nanti pada saat persalinan ASInya sudah siap. Ya, ada juga yang lucu-lucunya kalau ibu baru anak pertama itu kan belum pengalaman tuh. Iya. Kadang edukasinya agak berat. Iya. Sekarang kalau melihat mahasiswa kebidanan zaman sekarang, apa yang mau ibu sampaikan dari senior AC? Kalau ukuran untuk yang titip pesan ya buat yang junior. Kalau sekarang kepintaran mungkin ilmu teknologi sudah lebih dari zaman kami dulu. Sudah lebih hebat yang sekarang. Kemudian kepintaran pasti lebih pintar mereka dibandingkan dengan yang dulu. Akan tetapi yang paling penting di sini loyalitas kita dengan pekerjaan, attitude itu penting. Kemudian karena media sosial sekarang berseliweran di mana-mana ya Pak. Jadi diharapkan yang menjadi privasi oleh pasien itu janganlah kita tidak bisa membedakan. Jadinya rajin-rajin upload itu tidak menjadi suatu hal yang baik juga. Ada yang boleh kita sampaikan di publik, ada yang tidak. Jangan sampai kebablasan. Banyak juga tidak menutup kemungkinan. Terkadang ya tidak sadar lagi kerja apa gitu upload, lagi kerja apa upload. Itu yang paling penting, etika tadi. Kode etik profesi itu paling penting. Karena sekarang banyak yang pintar tapi yang beretika itu jarang. Itu yang paling penting. Ya, itulah pesan untuk adik-adik. Tugas kita itu memang sangat mulia. Tidak ada bandingannya. Memang tidak menutup kemungkinan kita dapat gaji, kita dapat upah dari kinerja kita. Akan tetapi nilai kemanusiaan itu memang harus
apa namanya ya, lebih terpikirkan ke nilai kemanusiaan dibanding upah. Kalau kami dulu begitu, Pak. Iya. Wah, itu nggak Berarti pernah kalau pikirin. saya ambil Ayo, kesimpulan, nolong Ustaz. kalau saya ambil kesimpulan, artinya kita kan memang mentalnya harus siap. Waktu zaman Ya, kuliah, pasti. gitu ya, kita ngebentuk mental kita, karakter kita, attitude kita, sampai dengan kerja yang tadi artinya udah ngerti Ya. bagaimana profesionalismenya, gitu ya, menjaga privasi, dan paling penting tadi adalah kode etik dari kebidanan itu sendiri, Iya, ya kan? betul. Gitu. Kalau dilihat dari peluang profesi bidan sekarang gimana sih marketnya, prospeknya? Sebenarnya kalau bicara market ya, pribadi saya bicara secara pribadi, saya melihat agak miris rasanya untuk tenaga kesehatan, nggak seperti zaman saya dulu. Okay. Tapi itu kembali lagi karena memang lulusannya mungkin sudah sangat banyak. Lapangan pekerjaan kayak rumah sakit kan nggak mungkin ya setiap tahun rumah sakit bertambah. Nah, rumah sakit, puskesmas, dinas, tentunya dia punya perhitungan sendiri. Apa itu ABK, analisis beban kerja, sehingga dia butuh tenaga itu berapa sih? Itu sudah ada hitungannya semua. Nah, sepertinya kalau yang saya lihat, kebetulan saya sekarang di rumah sakit di bidang SDMK. Kalau saya lihat kesenjangan yang lulus sama lapangan kerja ini tidak sebanding. Iya, itu dia. Nah, itu tadi seperti saya bilang rumah sakit nggak mungkin setiap tahun bertumbuh kan. Di sana sini dibangun nggak mungkin. Sementara lulusan kesehatan itu setiap tahun ada. Nah, jadi tidak berimbang di situ. Bu Dewi, sepakat kalau nggak? Kacamata saya, Bu Dewi, sepakat nggak? Kalau saya itu sebetulnya ada pandangan bahwa saya nggak tahu ini fakta atau bagaimana, ya mohon maaf gitu ya sebelumnya. Banyak sekolah kesehatan, universitas atau akper, akbid dan sebagainya gitu ya. Yang mohon maaf banget, itu kayaknya waktu rekrutmen, waktu seleksi itu pun kayaknya asal-asalan. Asal ada yang masuk kuliah aja gitu ya. Padahal kan gini, kayak bidan aja deh misalnya. Posisi, mohon maaf saya lagi gitu ya. Saya juga misalnya, fisik saya kecil, pendek, dan ternyata saat bekerja harus mapahin pasien, harus ngurusin pasien yang gede. Kayaknya kepercayaan orang itu pun kayaknya berkurang dari situ sebetulnya. Ya nggak sih? Nah, jadi kalau saya lihat itu kualitas, maksudnya mulai dari seleksi pendidikannya beda. Kalau zaman Bu Dewi dulu kan memang direkrut, memang dibekali pemerintah tuh betul-betul gitu ya. Ya mungkin sekarang ada juga yang program pemerintah. Yang sekarang saya maksud itu mungkin lebih ke swasta kali ya, kurang lebih. Saya nggak tahu ini gimana gitu. Mungkin Bu Dewi mau berpendapat. Ya itu tadi seperti saya katakan Pak Henry, jadinya sekarang lebih kepada kuantitas. Kualitas itu kayaknya udah nomor 2 deh. Nah, itu dia. Kalau kami dulu kuantitasnya kurang, tapi udah yang berkualitas, bukan membandingkan ya. Bisa jadi karena sekarang udah seksinya itu tadi seperti sekolah-sekolah swasta tuh udah banyak. Di kualifikasi mereka, begitu juga mereka pada saat penyelenggaraan pendidikan yang kita kurang paham ya, nggak ada kerjasama kah dengan pihak-pihak tertentu sehingga lulusannya itu punya masa depan gitu loh, bukan hanya sekedar sekolah. Nah, harusnya udah dipikirkan, bukan hanya mencetak lulusan, tapi tidak memikirkan lapangan kerjanya. Ini kita miris ngomong, juga sebenarnya saya. Iya, ini kita ngomong jujur-jujuran aja ya Bu Dewi, maksudnya nggak yang disembunyikan. Mungkin ini adalah kondisi yang benar gitu, yang kita nggak bisa ngomong enaknya aja, baiknya aja, betul ya, supaya jangan sampai banyak orang yang maksudnya tadi pulang-pulang jadi nggak kerja di kebidanan, kan sayang, kuliah mahal gitu kan, atau memang karena gengsi-gengsian kuliahnya, pengen ikut kuliah kebidanan biar begini-begini gitu kan. Nah itu perlu disampaikan juga tuh sebagai senior. Mungkin Bu Dewi mau sampaikan. Kalau saya sih cuman pesannya mungkin begini ya,
kalau khususnya kita di Kabupaten Sintang, kan ada tuh klinik-klinik. Intinya begini, setelah lulus, kan sekarang lapangan kerja susah. Itulah pesannya buat teman-teman yang sudah lulus di kesehatan, gak usah gengsi. Di mana ada lapangan kerja, ngelamar aja kerja. Akan tetapi, itu sulitnya Pak Henry, kalau tenaga kesehatan itu, dia tidak mengaplikasikan skillnya di bidang kesehatan, bisa lupa ya. Misalnya gini, lulusan kebidanan AMD kerjanya di perbankan, otomatis kan nggak ada itu skillnya urusannya dengan kesehatan kan. Nah itu tadi dilemanya, daripada dia nggak kerja. Nah daripada dia nggak kerja, akhirnya harus kerja kan, tapi tidak sesuai dengan profesinya. Nah itu yang kedua. Yang kedua lagi apa? Di klinik-klinik, jangan dulu kita pikirkan upahnya berapa. Saya selalu katakan sama anak-anak yang sudah lulus, hargai ijazah kalian, hargai orang tua kalian. Meskipun ada bahasanya, entah magang dulu, entah seperti sukarela dulu, intinya ilmu kalian. Jangan hilang dulu ilmunya. Ilmunya supaya terpakai. Kelanjutannya pasti endingnya akan ada indahnya. Jangan sampai berdiam diri di rumah. Itu pesan saya. Kalau sudah punya ijazah, terutama orang kesehatan, jika berdiam diri di rumah, ilmunya akan hilang. Bisa lupa dia. Bisa lupa. Itu aja pesan-pesan Sebenarnya saya. sekarang itu kaitannya gini sih, mungkin persyaratan administrasi STR, atau mungkin tadi banyak persyaratan mungkin uji kom, dampaknya lulusan itu jadi nggak bisa bekerja gitu loh. Itu yang mungkin agak mempersulit gitu. Ditambah memang tadi lapangan pekerjaan sedikit, kalaupun ada tapi persyaratannya itu cukup berat. Nah itu juga sebetulnya jadi masalah sekarang itu Bu Dewi. Kira-kira itu gimana? Ya, betul. Karena sebagai tenaga kesehatan, lisensinya tenaga kesehatan adalah STR. STR. Akan tetapi, STR ini kan kita berlaku online, Pak Henry. Tahu kita online kan memang agak lama ya prosesnya ya. Jadi, adik-adik yang lulusan terbaru ini biasanya untuk hukum, uji kompetensi itu dikoordinir oleh kampus lulusannya. Jadi diharapkan ikut dulu uji kompetensinya. Jikalau sudah mengantongi sertifikat uji kompetensi, biasanya tidak susah untuk daftar online untuk menjadi anggota di misalnya PPNI, misalnya di IB. Kalau sudah ada Sterkom itu tadi ya, nah kita masih ada toleransi untuk di daerah-daerah ini. Intinya mereka sudah melakukan daftar secara online. Biasanya kan ada bukti itu kita sudah daftar online. Paling tidak sudah melakukan proses itu. Tapi kalau sertifikat kompetensi nggak ada, daftar online belum, ya nggak ada toleransi kalau buat tenaga kesehatan begitu. Itu artinya sebagai tenaga kesehatan itu harus aktif, proaktif, mencari berita, mencari tahu. Memang nggak bisa kita mempekerjakan seseorang tanpa STR. Akan tetapi tadi ada pengecualian. Misalnya dia sudah hukum, sudah daftar online, ini loh prosesnya, tinggal menunggu. Nah, itu masih ada toleransi. Karena memang proses secara online se-Indonesia kan itu perlu waktu. Ya, jadi menurut Bu Dewi gimana buat orang-orang yang mungkin punya pilihan mau kuliah bidan, itu sebaiknya seperti apa gitu ya? Lalu yang kedua mungkin perlu Ibu sampaikan apa sih harapan Ibu ke profesi bidan ini di Indonesia khususnya, gimana harapannya? Kalau yang mau kuliah bidan atau yang setelah kuliah bidan? Coba, yang pertama yang mau kuliah bidan dulu, meyakinkan mereka atau setelah tadi kita sempat membahas hal-hal yang memang ya kita nggak ada sangkut paut dengan apa nih sekarang, maksudnya kita bebas sharing lah ya. Terserah teman-teman yang menyaringnya lagi informasinya gitu ya. Maksudnya Bu Dewi melihat gambaran sekarang saat ini untuk orang-orang yang tertarik mau kuliah bidan, apa pertimbangannya gitu, apa kira-kira konsekuensi yang harus diterima gitu, mungkin seperti apa gitu, silakan disampaikan. Kalau pribadi saya sendiri melihat perkembangan pendidikan, lapangan kerja, sebenarnya bukan sekolah bidan satu-satunya yang membuat kita bisa kerja. Ya, bukan hanya sekolah bidan. Jadi intinya sebenarnya semua pendidikan itu bagus.
semua pendidikan bagus. Semua pendidikan bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, itu tergantung kembali kepada kita sendiri. Memang harus diakui tugas bidan itu mulia. Mungkin sebagai seorang bidan dia berpikir bisa praktek swasta, kan? Tanpa dengan pemerintahan pun dia bisa buka klinik misalnya. Nah, itu tadi sebagai seorang bidan juga seperti misalnya buka klinik, kita harus sediakan STR, SIPB, segala macam kita harus urus. Harus betah tuh Pak Henry, harus update terus dengan ilmu-ilmunya. Nah, itulah konsekuensinya menjadi seorang fungsional teknis lagi, fungsional tadi. Beda dengan orang di bank, beda dengan orang di kantoran. Nah, sebenarnya sekolah apapun bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi bukan satu-satunya hanya sekolah bidan. Karena melihat lapangan kerja sekarang, tidak seperti zaman saya dulu. Kalau sekolah kesehatan nomor wahid tuh, pendidikan nomor wahid. Tapi kalau sekarang sepertinya nggak ada yang terlalu prioritas deh. Tuh. Jadi memang ada plus minusnya tuh pasti ada. Iya. Oke. Kalau untuk kuliah ya pasti karena untuk pekerjaannya sendiri ya kita bidan, profesi bidan itu mulia karena memang membantu orang melahirkan, tidak hanya untuk seorang ibu tapi bagi yang mau lahir gitu ya, itu tugas yang sangat mulia sekali. Lalu untuk harapan ibu, kalau tugas bidan itu tugas bidan tuh Pak Henry, dari dia masih di dalam rahim ibunya sampai dia mau menutup mata, malah lansia juga sekarang udah menjadi tugas posyandu lansia segala macam itu. Oh iya. Sampai mau pergi lagi. Luar biasa. Iya betul ya, karena memang pada saat pada pasangan suami istri itu ada program kebidanan juga ya, udah masuk ya. Mulai dari mulai dari imunisasinya, ya nggak sih? Pemeriksaan kesuburan dan sebagainya, ya kan? Program-program KB-nya, lalu banyak deh itu ya. Gitu. Nah, apa harapan Bu Dewi untuk profesi bidan? Mengingat sekarang ya tadi mungkin udah ada yang disampaikan juga ya. Apa sih sesuatu keinginan dari profesi bidan itu sebetulnya? Kalau buat profesi bidan sendiri ya, saya berharapnya organisasi IBI khususnya Ikatan Bidan Indonesia terus berkembang. Iya. Meskipun dengan keadaan sekarang ya sulitnya mencari pekerjaan, mungkin melalui organisasi ini bisa difasilitasi, membantulah adik-adik kita yang susah untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian nanti kan standar-standar pemerintah ini dari D3, dari D1 harus D3 misalnya, dari D3 harus D4, dari D4 nanti menjadi harus S1, itu kan peraturan pemerintah itu yang terus berkembang. Jadi harapannya dengan adanya organisasi IBI, naungan IBI ini bisa membantu teman-teman terutama di daerah Pak Henry untuk melanjutkan pendidikan itu sulit. Kan jauh tuh, harus ke Jakarta, harus ke Jawa. Sementara kita tahu sendiri kalau di Kalimantan Barat ini adanya cuma D3, D4 yang ada di Pontianak. Teman-teman tidak menutup kemungkinan banyak yang pengen lanjutkan ke S1, tapi itu tadi tempatnya jauh, harus tinggal keluarga. Apalagi yang sudah ASN, nggak bisa kalau nggak tugas belajar. Nah itu, jadi untuk peningkatan pendidikan juga memang harus menjadi perhatian. Yang bisa advokasi ke pemerintah, pemangku kebijakan kita. Kalau yang S1, khususnya perawat, itu masih mudah. Di Pontianak kayak SK Nurse itu ada. Nah kalau untuk kebidanan memang agak langka. Se-Indonesia bahkan agak langka S1-nya. Iya. Gitu. Yang penting tadi kalau saya ambil kesimpulan dari Bu Dewi itu apapun kuliahnya monggo, ya nggak sih? Apapun kuliahnya monggo, apapun yang jelas tidak hanya bidan yang bisa memberikan pekerjaan gitu ya. Tapi banyak sekali profesi lain, pekerjaan atau kuliah lain yang bisa membuat kita itu bekerja, bisa buat kita itu menjadi orang yang berdampak buat orang lain gitu ya, kurang lebih ya. Lalu harapan Bu Dewi sendiri bagaimana melihat kondisi saat ini, mulai dari mungkin tadi kalau saya ambil kesimpulan yang kita bahas, mulai dari seleksinya, ya nggak sih? Lalu penyediaan lapangan pekerjaan, fasilitas dari organisasi profesi, ya. Tiga itu ya paling pentingnya ya, gitu ya. Gitu. Selebihnya itu memang penting dari personal orang yang mau kuliah. Kuliah benar-benar pakai panggilannya sendiri, bukan karena ikut gengsian, bukan karena disuruh-suruh orang tua gitu ya, tapi benar-benar panggilan pakai hati. Jadi
bisa dipertanggungjawabkan. Kurang lebih seperti itu ya Bu Dewi ya. Ya. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Closingnya? Mungkin cukup itu aja kali Pak Henry. Cukup ya. Terima kasih banyak ya sudah berbagi Bu Dewi Terima atas kasih. kesempatan waktunya. Semoga teman-teman junior-junior yang mau kuliah bidan semakin mantap, semakin yakin, bisa mempertimbangkan dan yang lulus mempertanggungjawabkan kelulusannya. Yang ia mungkin saat ini belum bekerja dengan kelulusannya, tapi coba lihat peluang, ya nggak sih? Lihat peluang, hargai ijazah. Kalau Bu Dewi tadi bilang ya, hargai ijazahnya gitu kan, itu yang paling penting gitu ya. Gitu. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak ya Bu Dewi ya. Saya tutup dulu ya Bu Dewi ya. Makasih banyak. Sekali lagi makasih banyak.